Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab fa'il. Apa itu fa'il? Ada berapa macam-macamnya? Oke, kita langsung saja. Ya, fa'il al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Di al-fa'ilu adapun fa'il, huwa itu fa'il, al-ismu itu isim, al-marfu'u yang dibaca rofa, al-madhkuru yang disebutkan, qablahu sebelumnya, apa fi'luhu fi'ilnya fa'il. Jadi fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, atau secara gampangnya fa'il itu pelaku suatu pekerjaan. Jadi ketika kita memaknai suatu lafadz dari kitab, itu tidak harus sesuai dengan susunan lafadz tersebut. Kalau kita menyesuaikan dengan susunan lafadz ini biasanya tidak pas. Contohnya ini tadi, isim al-fa'ilu, fa'il itu isim, al-marfu yang dibaca rofa, al-madhkuru yang disebutkan, qablahu sebelum fi'ilnya. Jadi fa'il itu isim yang dibaca rofa yang disebutkan sebelum fi'ilnya. Jadi kan lucu ya, agak lucu. Jadi kalau kita menerjemahkan itu namanya ada makna murad, di makna yang pas dengan apa yang dimaksud lafadz tadi dan tidak merubah maknanya. Oke, kita lanjut. Wa huwa ala qismaini dohirin wa mudmarin. Jadi fa'il itu ada dua macamnya. Yang pertama itu fa'il isim dohir, dan yang kedua itu fa'il isim domir. Kemudian ini contoh-contoh dari fa'il isim dohir dan isim domir. Yang pertama, radhiyallahu anni wa radiya ankum. Jadi setiap fi'il pasti punya fa'il. Lafadz radiya di sini ini dia fi'il. Kok bisa tahu dari fi'il? Ya, yang pertama kita dari maknanya dulu. Fi'il itu artinya pekerjaan. Suatu pekerjaan pasti mempunyai pasti harus ada orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Di rodiya artinya itu mengampuni. Ini suatu pekerjaan ya. Di dia ini fi'il. Kemudian fa'ilnya itu lafadz Allahu. Kemudian ani, ini susunan jar majrur. Kemudian warodiya ankum. Kalau fa'ilnya lafadz rodiya, yang pertama ini itu lafadz Allah, jadi dia fa'il isim dohir. Tetapi kalau lafadz rodiya yang setelahnya ini dia fa'ilnya isim domir. Jadi warodiya mengampuni. Siapa yang mengampuni? Siapa? Huwa. Huwa ini isim domir. Nah, lafadz huwa ini dia kembali kepada lafadz Allah. Isinya itu lafadz Allah. Paham ya? Jadi dia fa'ilnya ini fa'il isim domir yang berupa lafadz huwa yang isinya itu lafadz Allah ini tadi. Contoh yang kedua, ketiga, dan keempat ini sama seperti ini. Jadi qabila menerima siapa? Al-mukhlisuna, orang-orang yang ikhlas, rizkon kepada menerima rizkon suatu rizki, qalilan yang sedikit. Wahum adapun al-mukhlisun itu yaqnauna, itu menerima. Siapa yang menerima? Siapa? Al-mukhlisun. Jadi dia kalau ini fa'ilnya berupa lafadz hum ya, jadi domirnya hum. Wahum adapun mukhlisun itu yaqnauna, menerima siapa? Al-mukhlisun. Kemudian yang ketiga, qara'a al-waladu wa abuhu yasma'uhu. Qara'a membaca, siapa? Al-waladu,
seorang anak, wa abuhu dan ayahnya al-walad itu yasma'uhu, itu mendengarkan siapa, yasma'u mendengarkan siapa, abuhu hu pada al-walad. Kalau fa'ilnya lafat yasma'u ini berupa domir huwa sama ya, karena abuhu ini laki-laki. Kemudian yang keempat itu tawaddu'at Fatimatu wa ummuha tangduruha. Fa'ilnya lafat tawaddu'at ini lafat Fatimatu. Kemudian wa ummuha lafat tangduruha ini fa'ilnya lafat hiya yang kembali kepada lafat Fatimatu. Sedikit tambahan, kalau dalam kitab Qawaidus Shorfi ini ada di baca-bacaannya fi'il ya, fi'il madi dan fi'il mudhari'. Jadi ketika kita bisa menentukan dia fi'il itu yang pertama tadi dari maknanya, dia menunjukkan makna suatu pekerjaan, atau dari lafadznya juga bisa. Jadi di sini ada nadom fathu domin fathu kasrin fathatani, kasru fathin domu domin kasrotani. Jadi kalau fi'il madi itu fathah, fi'il mudhari'nya domah. Jadi fa'ala yaf'ulu, atau fathah dan kasroh, fa'ala yaf'ilu, atau fathah dan fathah, fa'ala yaf'alu, atau kasroh fathah fa'ila yaf'alu, atau domah dan domah fa'ula yaf'ulu, atau keduanya kasroh fa'ila yaf'ilu. Oke, di alamat-alamatnya rofa. Ini alamatnya rofa. Fa'il itu isim yang dibaca rofa. Nah, rofa sendiri dia mempunyai alamat. Ini ada 4. Yang pertama domah, wawu, alif, dan yang terakhir itu tetapnya nun atau subutun nun, atau nun saja boleh. Nah, jadi ketika dia isim mufrad alamatnya pasti domah, jamak taksir juga domah, kemudian dan seterusnya. Nah, dalam lafadz Allah ini wa radhiyallahu, dia dibaca rofa menjadi fa'il, dibaca rofa. Alamatnya apa? Dia alamatnya domah. Kenapa domah? Karena Allah ini isim mufrad ya. Di domah isim mufrad. Kemudian mukhlisuna, dia alamatnya wawu. Kenapa wawu? Karena dia jamak mudzakkar salim. Ini jamak mudzakkar salim, alamatnya menggunakan wawu. Kalau al-waladu ini dia isim mufrad sama, alamatnya berarti domah. Dan Fatimatu ini juga isim mufrad, alamatnya domah. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ada sedikit nadom untuk mempermudah kalian menghafalkan bab fa'il ini. Di pengertian fa'il, kalau menghafal kayak tadi, fa'il itu isim yang dibaca rofa, yang tersusun yang jatuh setelah fi'il, kemudian ini itu agak ribet. Nah, makanya kita susun sebuah nadom yang sederhana, yang sedikit dihafalkan, insya Allah nanti untuk mempermudah pembelajaran kita. Oke, lagunya seperti yang biasa kita nadomkan pada nadom Aqidatul Awam. Di bab fa'il, tiap-tiap fi'il pasti punya fa'il atau lawannya fa'il naibul fa'il. Fa'il itu isim yang dibaca rofa, jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Fa'il itu ada 2 macamnya, fa'il isim dohir dan isim domir.
Isim dohir contohnya ja'a zaidun. Domir contohnya qabiltu qabilna. Ya, sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.